malam, Pak Haji. Sehat ya, Bu Ketum. Maupun bentuk, benar Pak. Makasih, Mas. Ya, tadi. Wah, menang meriah lagi. Ayo tepuk tangan lagi. Biasanya selamat datang kepada Mas Agus Harimurti. Kita bilang namanya Surabaya Speak Up Mas AHY, Mas Agus. Jadi ini adalah Surabaya Speak Up dan di sebelah saya ini adalah inisiator Surabaya Speak Up, Cak Feb. Siap. Nah. Dan juga kita seperti terima kasih banyak Yes. Mas AHY, Mas Emil ya kan dan rombongan mau hadir di tengah-tengah kita dan ya mau datang di undangan kita. Betul sekali. Mantap. Nah, di malam hari ini sebelum nanti Mas Agus bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain, ada teman-teman yang pengen sharing, Mas. Nah, benar. Nah, tapi mungkin singkat aja nanti sharingnya. 3, 2, 1. Surabaya Speak Up. Area Surabaya. Wah nih. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Dan Siap. kami berikan kesempatan kepada Mas Mas Agus AHY. untuk bisa memberikan sambutan dan juga feedback buat teman-teman yang lain. Nanti juga teman-teman akan dapat kesempatan untuk bertanya Benar. kepada Mas Agus kami Mas persilakan. Agus. Kami persilakan. Alhamdulillah saya senang sekali beserta Anissa, istri saya, bisa menyapa secara langsung teman-teman sekalian dari Surabaya Speak Up. Betul ya? Surabaya Speak Up. Sebuah gerakan yang menurut saya sangat baik untuk bisa terus kita gelorakan. Bahwa anak muda memang harus berani bersuara. Jika yang baik dan yang hebat diam, maka yang akan bersuara adalah mereka yang tidak baik dan tidak hebat. Ini juga berlaku dalam konteks besar kehidupan demokrasi dan politik di Indonesia. Tentu saya tidak akan berbicara tentang politik praktis di malam hari ini, kendati saya adalah salah satu pemimpin partai politik, Partai Demokrat, tetapi saya hanya ingin menjadi bagian untuk terus membangun kesadaran kolektif betapa pentingnya suara anak muda. Setiap suara, setiap sikap punya nilai. Sering kita mendengar mimpi atau visi Indonesia Emas 2045. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan ini. Kalau kita punya harapan Indonesia maju 2045, artinya kita benar-benar harus mempersiapkan generasi muda hari ini, teman-teman sekalian, karena pada saatnya teman-temanlah yang akan memimpin dan mengawaki negeri ini. Teman-teman punya kapasitas, punya potensi, tinggal apakah memiliki kesempatan. Jangan menunggu kesempatan, karena kesempatan itu harus kita cari sendiri. Kita jemput bola, jangan nunggu bola. Kalau nunggu bola, kita berharap bola itu datang menghampiri kita. Belum nyampe tiba-tiba udah diambil orang lain. Dan kita tidak boleh menggerutu. Tapi kita cari, kita kejar bola yang walaupun agak jauh di sana, kita coba kejar dengan baik. Jerry Damin ini membuat satu buku Why Nation Fail, jadi mengapa negara gagal. Ada dua institusi yang berpengaruh, institusi politik dan institusi ekonomi. Nah, makanya ini mengawinkan ekonomi dengan politik sampai sekarang nggak ketemu, Pak. Sampai yang paling parah yang terdampak itu adalah UMKM sekarang. Apalagi minyak sama gula sekarang mahal, Pak. Ini sangat terdampak sekali UMKM. Nah, bagaimana Bapak AHY ini menanggapi fenomena ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Why Nations Fail tadi banyak faktor, diantaranya instrumen atau institusi politik yang tidak hadir dengan baik. Di antaranya adalah sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka, yang akuntabel. Negara-negara yang menerapkan sistem tata kelola pemerintahan seperti itu biasanya juga ekonominya jauh lebih maju. Karena setiap elemen dilibatkan dalam proses pembangunan ekonominya.
Artinya ada demokrasi yang bekerja dengan baik. Itulah makanya kita harapkan dengan checks and balance yang baik, maka negara bisa dikelola secara terbuka, secara akuntabel, dan menghadirkan progres. Nah sebaliknya yang tidak seperti itu biasanya ekonominya tidak maju. Stuck, terjebak. Ada yang mengatakan middle income trap, jebakan pendapatan menengah. Nah Indonesia tidak boleh terjebak. Harus bekerja sekian kali lipat kita kalau mau menuju Indonesia Emas 2045 seperti yang kita cita-citakan. Apalagi setelah kita mengalami stagnasi, bahkan kemarin kontraksi ekonomi, ada kemunduran, ada setback. Dan kita tidak tahu pandemi sampai kapan. Artinya kalau masih mau mengejar 2045 itu, Mas Yasin, maka kita paling tidak harus bekerja 5-7 kali lebih keras dan lebih cepat dari yang seharusnya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menanggapi situasi keamanan internasional ini dari sudut ekonomi? Bagus sekali tadi juga apa yang dipotretnya. Nah ini jarang-jarang ada yang bertanya kepada saya tentang pertahanan, tentang geopolitics. Saya senang sekali pertanyaan seperti ini ya. Artinya karena saya sendiri punya background militer, saya dulu juga cukup lama menggeluti strategi pertahanan di kawasan. Kalau di Indonesia tentu kawasannya kawasan Asia Tenggara, Indo-Pasifik, tapi juga selalu melihat konstelasi dunia. Benar apa yang dipotret oleh Mas Afif tadi, bahwa bahwa dunia ini terus bergerak. Nah Indonesia sendiri bagaimana? Indonesia harus terus membangun kemampuan bertahan, ya, kekuatan pertahanannya. Bukan berarti kemudian kalau gitu kita sekarang beli segala sesuatunya untuk pertahanan negara, ya nggak gitu juga. Secara bertahap kita memelihara itu. Saya dulu di militer tentu berharap TNI kita semakin lama semakin profesional, semakin disegani dan juga dihormati tentunya. Nah tetapi ini membutuhkan prioritas lagi, sekali lagi kita tidak ingin salah prioritas. Saat ini yang harus ditangani terlebih dahulu adalah bagaimana memulihkan ekonomi kita dari pandemi, bagaimana menyelamatkan bangsa kita dari disrupsi yang berdampak buruk terhadap kita. Barulah kita bisa punya kemampuan fiskal yang lebih besar untuk membeli alutsista, modernisasi yang lain-lain. Kira-kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, saya senang bisa bertatap muka secara langsung, berdialog. Tadi yang disampaikan, baik itu pertanyaan maupun jawaban ataupun respons, semuanya berkelas. Ya, semuanya menunjukkan kalau teman-teman itu punya idealisme, punya semangat. Dan yang saya lakukan bersama Mas Emil, Bang Teguh Rifki Harsha, Mas Renvil, kami dari keluarga besar Partai Demokrat juga insya Allah akan terus berikhtiar adalah bagaimana merajut potensi yang ada di antara kita. Untuk kita suarakan, untuk kita carikan peluang, ruang, agar bisa berlipat ganda. Potensi orang per orang itu top. Tapi pada saat itu kita ingin melihat apakah benar-benar Indonesia bisa seperti yang kita cita-citakan bersama. Amin. Kira-kira bisa kita wujudkan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Insya Allah. When there is a will, there is a way. Kalau ada keinginan, selalu ada jalan. Tapi kalau tidak ada keinginan, selalu ada alasan. Jangan pernah takut gagal. Kegagalan yang sesungguhnya adalah kalau kita tidak berani mencoba. Jadi silahkan gunakan waktu, gunakan usia yang masih muda ini untuk bereksperimen. Lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kalau belum tercapai, masih belum sampai, masih gagal, masih belum sukses, it's okay. Semua pernah gagal. Tidak ada orang hebat dimanapun yang tidak pernah merasakan gagal atau kalah. Yang paling baik adalah seberapa cepat atau secepat mungkin kita bisa bangkit dari gagal dan kalah kita. Itu yang paling penting dan itulah sukses sejatinya. Surabaya Speak Up. Ojo ngere. Surabaya Wani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya senang sekali bisa menikmati malam hari ini dengan istri tercinta dan teman-teman tadi generasi muda Surabaya Speak Up, bisa diskusi sambil menikmati makanan dan suasana yang ada di Rustic Market ini. Gimana, Ibu? Serem banget, unik, temanya unik, terus apa ya namanya, desainnya itu menggunakan material-material yang sepertinya sebenarnya sederhana atau reusable ya sebenarnya ya, bahan reusable, recycle yang bisa didesain sedemikian cantiknya, jadi suasananya itu homey, nyaman. Ini juga kan nggak pakai AC ya Pak ya? Nggak pakai AC. Nggak pakai AC tapi nggak juga kepanasan juga kita di sini. Terus romantis. Jadi kalau teman-teman pengen ngajak pasangan ke sini tuh cocok. Misalnya juga ingin mengadakan wedding atau acara apapun yang romantis, di sini cocok banget suasananya gitu. Dan karena terbuka, serba terbuka, dekat dengan alam, rasanya pas banget dimasak seperti ini ya. Siap. Jadi mudah-mudahan Rustic Market semakin sukses, semakin maju, makin menjadi tempat yang menyenangkan buat masyarakat. Masyarakat dan tentunya menjadi wadah anak muda nongkrong tapi juga sekaligus mendapatkan inspirasi untuk berkreasi. Berkarya.